Halo Sobat Setiasa, selamat datang di Stikes Adi Husada, podcast yang membahas informasi terkini, terupdate, dan menarik. Podcast hari ini hadir khusus Anda, mahasiswa keperawatan tingkat akhir dan alumni yang punya mimpi berkarir di kancah internasional, khususnya sebagai perawat profesional di luar negeri. Pendidikan di perguruan tinggi ini tidak hanya berfokus pada kelulusan dan pemenuhan standar nasional, tetapi juga pada pembentukan lulusan yang profesional, adaptif, dan siap bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, perencanaan karir internasional perlu dipersiapkan sejak masa perkuliahan melalui pemahaman jalur legal, standar kompetensi, dan tantangan kerja di lapangan. Podcast ini disusun sebagai forum diskusi akademik dan praktis untuk membahas peluang kerja bagi perawat di luar negeri serta strategi persiapan bagi mahasiswa dan alumni. Hari ini kita akan membahas tantangan nyata serta strategi persiapan sejak di bangku kuliah. Bersama kita telah hadir narasumber yang sangat kompeten, Bapak Maxi Mantova. Selamat datang Bapak. Masih. Sebagai owner PT Prima Duta Sejati. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu pada siang hari ini di podcast Setiasa. Nah ini kan kami kan di Setiasa ini, Stikes Adi Husada ada Prodi Sarjana Keperawatan. Nah ini menarik sekali karena kami bisa bertemu langsung dengan Bapak selaku owner dari PT Prima Duta Sejati. Nah kira-kira bagaimana ya Pak gambaran kebutuhan tenaga perawat di luar negeri saat ini? Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Gambaran kebutuhan perawat di luar negeri saat ini luar biasa besarnya. Bahkan kalau Adi Husada bisa mencetak perawat-perawat yang unggul ditambah dengan program bahasa asing sejak awal, Betul. maka itu akan menjadi satu unggulan tersendiri bagi Adi Husada untuk bisa mengambil pasar tenaga kerja keperawatan di luar negeri yang jumlahnya masif sekali. Ambil contoh Jepang mungkin untuk 20 tahun mendatang membutuhkan 600.000 sampai 800.000 jiwa perawat. Ya, Bapak, ya, belum lagi Timur Tengah, belum lagi negara-negara Asia Timur seperti kayak Korea, Jepang, Hong Kong, Taiwan. Nantinya Tiongkok saya percaya juga pasti dibuka karena mereka akan menua ya. Apalagi kalau Tiongkok kan kita bisa melihat dulu 2 per orang tua melahirkan satu-satu lalu melahirkan cuma satu lagi. Jadi kayak pohon natal terbalik gitu. Betul. Jadi nantinya banyak yang menua termasuk Jepang juga. Jadi sangat besar termasuk Timur Tengah juga. Sangat besar di seluruh dunia ini kebutuhan perawat itu masif. Masif sekali. Baik. Nah ini ya Sobat Setiasa ya, yang awalnya hanya sekedar mimpi, ternyata kalau kita mendengarkan penjelasan dari Pak Maxi ini, hal itu bisa menjadi nyata. Tinggal bagaimana kita yang para perawat bermimpi ke luar negeri ingin diwujudkan atau tidak. Betul, begitu ya Bapak ya. Nah berdasarkan pengalaman nih Bapak, selama 1 tahun terakhir sekitar berapa jumlah perawat Indonesia itu yang berhasil diberangkatkan ke luar negeri? Kalau angka pastinya saya nggak tahu, itu yang tahu pastinya di KP2MI. Iya. Tapi kalau perawat Indonesia yang sudah ada di luar negeri pasti jumlahnya sudah puluhan ribu juga. Oke, baik. Jadi tidak sendirian ya, yang mungkin masih takut gitu ya. Kebanyakan kan para alumni kami itu biasanya yang menjadi hambatan untuk pergi ke luar negeri adalah yang pertama rasa takut begitu. Padahal di sana nanti akan hidup bersama banyak kawan pastinya ya Bapak ya, yang sama dari Indonesia. Nah, negara tujuan mana yang paling sering menerima perawat Indonesia Bapak? Kalau di beberapa negara yang pada umumnya menerima terus itu adalah Singapura, Jepang, Taiwan, dan Timur Tengah ya. Dan itu yang paling banyak dibutuhkan selama ini dan yang paling mudah untuk bisa masuk duluan. Betul. Jangan mikirkan dulu yang Australia, Amerika, Eropa. Itu terlalu susah untuk dicapai kalau adik-adik ini belajar di Indonesia langsung mau berangkat ke negara-negara itu agak susah. Padahal sebetulnya negara yang tadi disebutkan oleh Pak Max ini tadi kan juga
yang nggak kalah oke sekali gitu kan. Jadi sebetulnya kalau mau mimpi yang lebih tinggi diawali dulu dari negara-negara tersebut tadi yang disebutkan. Jadi kayak batu lompatan. Betul. Nah, jadi untuk bisa mencapai yang lebih Betul. baik lagi seperti itu ya Bapak ya. Nah, sekarang kalau terkait prosedur pendaftaran hingga sampai keberangkatan ke luar negeri itu kira-kira butuh waktu berapa lama Pak? Tergantung dari kapabilitasnya masing-masing insan perawat. Namun kita ambil contoh dulu yang selain Jepang ya, karena Jepang yang paling lama ya. Betul. Kalau yang selain Jepang mungkin antara 3 sampai 6 bulan itu average. Tapi kalau Jepang bisa 1 tahun sampai 1,5 tahun. Karena dibutuhkan bahasa Jepangnya levelnya harus sampai N4 N3 gitu. Berarti bahasa yang menjadi kendala pertama ya Betul. Bapak ya. Indonesia ini kendalanya cuma bahasa asingnya aja. Berarti kalau misalkan yang memakan waktu lebih panjang untuk proses belajar bahasa itu ya ke Jepang itu ya Bapak ya? Betul, karena Jepang itu N3 itu setara dengan universitas mungkin ya. Jadi harus bisa nulis hiragana, katakana sama kanji, lalu harus bisa baca, bisa ngomong, bisa dengar. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi ya ini ya tadi ya Sobat Setiasa, bahasa ya, kata kuncinya adalah bahasa. Jika ingin sukses di luar negeri maka perkuat bahasa asingnya, terutama bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa Jepang, bahasa Mandarin mungkin ya Bapak ya. Jadi memang penting sekali kita belajar lebih dini untuk menguasai bahasa asing seperti itu. Nah sekarang ini kan masih banyak lulusan yang beranggapan bahwa ijazah dan STR, kalau di Indonesia kan STR ya Bapak, cukup untuk bekerja ke luar negeri. Itu kan sebetulnya bukannya seperti itu ya Bapak ya. Nah mungkin bisa diberikan pandangan kepada Jadi mereka. Indonesia ini perawatnya itu sebenarnya handal-handal semuanya. Ya. Saya itu kalau ngomong disuntik itu mendingan disuntik perawat Indonesia daripada disuntik perawatnya di luar negeri gitu ya. Karena di luar negeri itu agak kasar gitu cara nyuntiknya segalanya. Cuman sepinter apapun perawat di Indonesia sudah kerja puluhan tahun pun di sini, di matanya institusi asing itu kayak rumah sakit atau senior home dan lain-lain, perawat Indonesia ini hanya dipandang sebagai asisten perawat. Mengapa? Karena STR-nya itu perlu ditingkatkan lagi menjadi mengikuti ujian registered nurse, RN. Setelah lulus registered nurse, maka baru bisa dipandang di negara itu sebagai perawat. Diaku secara global tadi ya Bapak. Jadi kalau asisten perawat itu apa? Tidak boleh nyuntik, tidak boleh ngasih minum obat, tidak boleh melakukan tindakan medis apapun, hanya membantu perawat yang ada di luar negeri. Tuh, ambilkan ini, ngurusin itu. Iya, betul-betul asisten gitu ya Bapak. Tapi tidak sedikit daripada orang Indonesia yang memakai hal ini sebagai batu lompatan. Setelah sampai di negara setempat, mereka getu ya, maksudnya benar-benar belajar bahasa asing, bahasa Inggris dan lain-lain, untuk bisa meningkatkan kapabilitas mereka dari yang sekedar STR-nya nasional menjadi RN internasional, sehingga mereka bisa bekerja di negara tersebut hampir bisa dikatakan unlimited kontraknya itu, karena dipandang sebagai aset yang berharga di negara tersebut. Betul. Karena dari segi skill itu sudah tidak diragukan lagi begitu ya Bapak. Kalau sudah RN, ya. Legalitas administratifnya itu tadi yang betul-betul harus diwujudkan ya Sobat Setiasa. Penting sekali. Jadi uji kompetensi itu tidak hanya sekedar uji kompetensi nasional, tapi jika diakui secara global, internasional, maka harus register nurse tadi yang harus dimiliki. Masalahnya di Indonesia nggak ada ujian itu. Betul. Harus di negara asing dan itu butuh biaya yang cukup besar. Kalau cuman ke sana untuk ujian lalu nggak lulus balik tunggu lagi, maka kan menghabiskan biaya kan. Lebih baik kerja aja di negara itu. Sambil kerja, sambil dapat uang, sambil dapat ilmu dan bahasa asingnya, sambil ngikutin ujian RN-nya di sana. Betul sekali. Nah ini betul-betul tips yang luar biasa ya. Jadi bagi kalian yang ingin pergi bekerja atau meniti karir di luar negeri, jangan takut ya. Jadi banyak cara. Apalagi untuk register nurse tadi ya, bisa disiasati dengan tips dari Pak Maxi tadi. Baik, nah kompetensi inti Bapak yang menjadi standar internasional bagi perawat di negara tujuan itu seperti apa? Macam-macam, setiap negara berbeda. Ambil contoh Jepang diharuskan memiliki sertifikasi bahasa Jepang. Paling minim N4 N3. Lalu kalau ke Jepangnya sebagai Tokutegino atau visa special skill worker, maka
diwajibkan memiliki ujian untuk keperawatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang di Indonesia. Itu kalau yang di Jepang. Tapi kalau yang di Taiwan, di Singapura, ada yang diizinkan lulusan kebidanan, ada yang harus keperawatan, dan bahasanya otomatis juga akan dites dengan calon pengguna jasa sampai ke satu titik yang mereka merasa bahwa ini bisa untuk komunikasi dengan para pasien yang ada gitu ya. Kalau ke Timur Tengah biasanya patokannya adalah prometrik, ujian prometriknya mereka yang tidak mudah juga gitu. Betul. Jadi ujian skill gitu ujian ya. Skillnya secara online dan juga bahasa, karena itu mencakup bahasa juga di dalamnya. Berarti memang penting bahasa ya, bahasa dan skill itu tetap menjadi prioritas. Betul. Tapi karena sudah menjadi rutinitas bagi perawat di Indonesia itu sendiri pasti sudah terasah skillnya. Jadi yang lebih dipersiapkan adalah uji bahasa. Nah ini selain kemampuan bahasa Bapak, jadi misalkan bahasa mereka sudah kuasai di negara setempat itu, yang dikatakan indikator itu sudah terpenuhi, dia direkomendasikan untuk pergi ke negara tersebut, itu apakah ada ini? Sementara kalau dari Indonesia mau berangkat ke luar negeri menjadi mendapatkan pekerjaan asisten perawat, maka syarat-syarat yang diminta setiap negara yang berbeda itu yang harus dipenuhi. Ambil contoh, mungkin harus ada D3-nya atau S1-nya dan lain-lain. Tapi kalau indikator bisa menjadi standar perawat internasional, ya RN tadi itu. RN tadi. Iya. Betul, jadi seorang dianggap sudah memenuhi standar internasional, ya RN. Betul. RN ini macam-macam, Bu. Iya. Jadi ada RN yang standarnya Jepang, yang bahasanya pun juga diujinya pakai bahasa Jepang. Ada yang standarnya Amerika, ada yang standarnya negara Inggris persemakmuran, yang bisa dipakai di beberapa negara persemakmuran Inggris. Lalu ada yang standarnya juga standar Eropa. Nah, kalau yang standar Eropa ya diakuinya cuma di Eropa, yang standarnya Amerika di Amerika, yang Jepang ya Jepang gitu. Tapi ada standar yang memang secara global diakui di semua negara ya? Ya, mayoritas kalau yang mau pakai itu bisa pakai RN-nya Eropa atau RN-nya negara persemakmuran Inggris atau negara Amerika, ini yang biasa diakui secara internasional. Betul, baik. Ya, luar biasa ya Sobat Setiasa. Dari sini sudah mulai ya ada pandangan yang cukup luas bagaimana sih cara kita berbekal sebelum kita berangkat sebagai perawat internasional. Nah, ini dari kami dosen ya Bapak ya. Kan tentunya kami ingin mahasiswa itu tidak hanya sekedar lulus, tapi kan juga siap bersaing secara global. Bentuk dukungan apa yang dapat diberikan kampus untuk membantu mahasiswa mempersiapkan karirnya di luar negeri? Saya ada bicara juga dengan pimpinan Stikes Adiwusada Bu Rina ya. Iya. Seharusnya di Adiwusada ini bisa membuat program di mana para calon mahasiswi waktunya masuk ini mereka ditawarin, Anda lain kali mau berkarir di mana? Indonesia atau di luar negeri? Kalau di luar negerinya, Anda mau ke negara mana? Nah, itu bahasa asingnya harus ada di sini. Bahasa asing. Ambil contoh, saya mau berkarir di Jepang nanti jadi perawat. Nah, ya, artinya di sini harus disiapkan kurikulum bahasa Jepang, atau bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Nah, masalahnya kalau ini sudah terjadi bukan hanya di Stikes Adiwusada tapi di Stikes-Stikes yang lainnya, maka sebenarnya Indonesia ini akan mencetak calon-calon asisten perawat yang siap untuk diterjunkan di luar negeri. Sewaktunya mereka pulang ke Indonesia, mereka membawa skill dan membawa bahasa dan membawa standar internasional ke Indonesia, di mana nanti mereka akan dipekerjakan di rumah sakit yang ada, dengan pastinya dengan gaji yang berbeda dong, udah lulusan internasional kan ini kan, dan juga mereka akan membawa kualitas yang berbeda sehingga cara menangani pasien dan keperawatan Indonesia ini akan maju pesat. Betul. Dan pastinya pasien akan lebih trust begitu ya Pak ya, dengan pelayanan di Indonesia, dan nggak perlu jauh-jauh terbang ke luar negeri. Betul. Seperti itu. Apalagi yang dikatakan rumah sakit internasional, tapi kalau perawatnya masih belum bisa bahasa asing, nah orang internasional yang mau masuk ke sana gimana? Betul. Paling enggak kan, ada yang pernah lulusan Jepang, oh ini ada pasien Jepang, maka ditangani yang bisa pakai bahasa Jepang. Dan yang bahasa Inggris dan bahasa Mandarin kan gitu. Ini apalagi Surabaya menjadi salah satu kota internasional habis ini, seharusnya sudah dipersiapkan dalam hal itu juga. Iya, semoga kedepannya ini menjadi wacana baru bagi Stikes Adiwusada Bapak ya, atas masukan yang luar biasa ini, sehingga menarik minat bagi para pelajar di sana yang ingin masuk di Stikes Adiwusada untuk bisa berkarir di luar negeri. Nah, ini Bapak setelah membahas berbagai persyaratan dan tantangan, penting untuk mengulas strategi praktis yang dapat mempermudah mahasiswa dan alumni dapat mempersiapkan karir internasional. Nah, ini mungkin Bapak punya tips yang paling penting supaya mahasiswa dan alumni bisa mempersiapkan diri seperti itu, Bapak.
Oke, 3 tips ya? Boleh Bapak. Atau lebih ya? Ya yang pasti pertama tentukan dulu adik-adik ini mau ke negara penempatan mana. Oke. Bahasanya negara itu diperkuat, dijadikan sesempurna mungkin. Lantas tips yang berikutnya, kalau mau jadi orang yang sukses harus berani melawan arus atau keluar dari zona kenyamanan. Oke, betul. Saya tadi memberikan tips kepada mahasiswa yang di atas. Saya bilang, kalau kita ini ikan yang besar, kita mau makan ikan karena kita lapar, kita ngikutin arus apa ngelawan arus? Harus ngelawan arus supaya dapat ikan itu tinggal buka mulut, ikannya masuk. Jadi tips yang berikutnya itu adalah harus keluar dari zona kenyamanan dan harus berani berbeda. Jangan sama semuanya di Indonesia ini. Oh ya udahlah, nasib saya lulus dari Stikes, nanti saya kerjanya di rumah sakit ini, gajinya sekian, UMK, ya kan? Dan kan nggak ada kemajuan, termasuk skillnya juga, bukan hanya gaji gitu ya. Dan yang ketiga mungkin ini yang perlu dipersiapkan juga, orang tua diberikan pengertian, karena orang tua ini yang paling takut anaknya nanti dijual di luar negeri, karena memang urusan penempatan PMI ke luar negeri ini selalu diwarnai dengan hal-hal yang negatif. Yang sukses, yang sampai sudah bisa dapat uang miliaran nggak pernah masuk di medsos. Yang masuk kan cuma yang dianiaya. Mereka pun juga berangkatnya secara ilegal, secara non prosedural, bukan secara legal. Kalau legal nggak mungkin, karena pemerintah kita Indonesia ini memiliki undang-undang satu-satunya yang begitu ketatnya untuk melindungi para pekerja migran Indonesia yang mau keluar negeri. Tidak ada di negara lain yang seperti Indonesia sini. Nah, jadi ya harus berani keluar dari zona kenyamanan, belajar bahasa asing, lalu jelasin ke orang tua bahwa saya mau berkarir demi kemajuan daripada keluarga dan masa depan kita nantinya. Dan yang pasti banyak lihat berita-berita yang positif tentang pekerja di luar negeri. Mungkin itu sih ya. Iya, betul sekali Bapak. Ini luar biasa tipsnya 3 tapi mengena sekali ya. Jadi Sobat Setiasa di sini ya, penting sekali 3 tips tadi yang disampaikan oleh Pak Meksi, bahwa itu tadi, selain didengarkan oleh kita mahasiswa maupun alumni, perlu juga disampaikan kepada orang tua ya. Podcast hari ini tuh betul-betul edukatif sekali bagi orang tua juga, membuka pemahaman jalur legal untuk bisa bekerja di luar negeri. Jadi peluang kerja perawat di luar negeri itu terbuka luas sebetulnya, namun memang memerlukan persiapan yang matang dan berkelanjutan sejak masa pendidikan, mencakup penguatan kompetensi profesional, kemampuan berbahasa asing, serta kesiapan adaptasi budaya kerja. Nah, jadi di sini betul sekali ya Bapak, bahwa orang tua itu memiliki peranan penting, sangat penting untuk memberikan keyakinan seperti seorang itu. Perawat mau bekerja di luar negeri tanpa dukungan moral dan dukungan support dari keluarga, itu nggak akan bisa berhasil. Jadi itu sangat penting. Dan juga tolong satu budaya kita yang jelek, mangan nggak mangan asal ngumpul, ini harus dihilangkan dulu. Ya. Kalau zaman seperti ini ngumpul-ngumpul terus tapi nggak mangan, ya susah gitu kan. Kan nggak mungkin. Kan kita kan kepinginnya generasi berikutnya lebih baik daripada sebelumnya. Ya harus ada satu generasi yang berkorban. Kerja di luar negeri, mendapatkan income yang cukup, skill yang cukup, pulang mendapatkan posisi yang layak. Maka anaknya lain kali juga akan terbuka itu cara pandangnya terhadap dunia ini. Pandangan terhadap dunia. Sebenarnya dunia ini kan cuman kayak di atas meja aja. Masing-masing negara ini sekarang juga nggak terlalu tertutup seperti dulu lagi. Betul sekali Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktu, wawasan dan juga pengalaman yang telah dibagikan pada podcast kita siang hari ini. Saya tutup podcast hari ini Bapak. Izin untuk menyapa Sobat Setiasa. Sahabat pendengar, itulah obrolan inspiratif kita hari ini. Ingat, karir internasional bukan soal keberuntungan, tetapi butuh persiapan. Nah, kali ini sebelum kita akhiri, bagi kalian yang tertarik untuk bisa bekerja di luar negeri, jangan lupa untuk bergabung bersama kami di Stikes Adi Husada, khususnya di program studi keperawatan. Di sini kalian akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan berbagai kesempatan untuk mengembangkan komunikasi dan keterampilan. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kalian, raih masa depan cerah bersama Setiasa. Salam sehat Setiasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.